Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-kawakibu amanun li ahli samai fa idzan tatharat kana al-qada'u ala ahli samai. Wal maqalatur rabi'atu, adapun makalah yang keempat, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ialah bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kawakibu amanun li ahli samai. Al-kawakibu, adapun bintang-bintang itu, amanun ialah keamanan, li ahli samai, bagi penduduk langit. Fa idzan tatharat ay tafarraqatil kawakibu kana al-qada'u ay al-hukmul ilahiyyu ala ahli samai. Fa'idha, maka apabila intatharat, bertaburan, apa al-kawakib, ay artinya tafarraqat, bercerai-berai, al-kawakibu, apa bintang-bintang, karena maka ada al-qada'u, apa ketetapan Allah, ay artinya al-hukmu al-ilahiyu, al-hukmu ketetapan al-ilahiyu yang bangsa ketuhanan, ala ahli samai, ialah atas penduduk langit, minal infitori, yang berupa terbelahnya langit, wattayyi, dan terlipatnya langit, wa mautil malaikati, dan kematian para malaikat, biha, pada as-sama. Wa ahlu baiti ay dzurriyyati amanun li ummati. Wa ahlu baiti, adapun ahlu baitku, ay artinya dzurriyyati, keturunanku, amanun li ummati, amanun ialah keamanan, li ummati, bagi umatku. Fa idza zala ahlu baiti, fa idza, maka apabila zala, telah tiada, ahlu baiti, siapa ahlu baitku, kana maka ada al-qada'u, apa ketetapan Allah, ala ummati, ialah atas umatku, min zuhuril bid'ah, yang berupa tampaknya bid'ah, wa ghalabatil ahwa'i, dan kemenangan hawa nafsu, wa ikhtilafil aqaidi, dan berbedanya kepercayaan-kepercayaan, wa zuhurir rumi, dan tampaknya kemenangan Romawi, wa ghairiha, dan selainnya itu. Wa ana amanun li ashabi, wa ana, dan adapun saya, amanun ialah keamanan, li ashabi, bagi sahabat-sahabatku. Fa idza dhahabtu, fa idza, maka tatkala, dhahabtu, pergi siapa aku, ay artinya mutu, meninggal siapa aku, kana al-qada'u ala ashabi, kana maka ada al-qada'u, apa ketetapan Allah, ala ashabi, ialah atas sahabat-sahabatku, minal fitani, yang berupa fitnah-fitnah, wal hurubi, dan peperangan-peperangan, wartidati man irtadda, wartidati man, dan murtadnya orang, irtadda, yang kembali siapa man, artinya kembali kepada agama asalnya, wakhtilafil qulubi, dan berbeda-bedanya hati. Wal jibalu amanun li ahlil ardi, wal jibalu, dan adapun gunung-gunung, amanun ialah keamanan, li ahlil ardi, bagi penduduk bumi. Fa idza, maka tatkala, dhahabat, hilang apa dia, ay artinya al jibalu, gunung-gunung itu, kanal qada'u ala ahlil ardi, kana maka ada al qada'u, apa ketetapan Allah, ala ahlil ardi, ialah atas penduduk bumi. Pada makalah yang keenam ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa bintang-bintang itu adalah keamanan bagi penduduk langit. Maka jikalau bintang-bintang itu telah bertaburan, bercerai-berai, dan tidak berada di dalam orbitnya, maka berlakulah ketentuan Allah bagi penduduk langit, yaitu terbelah dan terlipatnya langit, wafatnya para malaikat pada waktu itu. Selanjutnya, keturunanku, ini adalah merupakan keamanan bagi umatku. Maka manakala ahli baitku sudah meninggal dunia, maka itulah keputusan Allah bagi umatku, yaitu berupa timbulnya bid'ah, kalahnya akal oleh nafsu, timbulnya beragam kepercayaan-kepercayaan, serta kemenangan bangsa Romawi dan lain sebagainya. Dan saya
adalah keamanan bagi sahabat-sahabatku. Manakala aku telah tiada, maka pada saat itulah ketentuan Allah atas sahabat-sahabatku, yang berupa timbulnya fitnah, peperangan-peperangan, kembalinya orang-orang kepada agamanya semula, dan orang-orang menjadi berbeda-beda hatinya. Sementara gunung-gunung itu adalah keamanan bagi penduduk bumi. Manakala gunung-gunung itu telah tiada, maka berlakulah ketentuan dan ketetapan Allah bagi penduduk bumi. Kaidah nahwu dan shorof yang perlu kita perhatikan adalah, yang pertama kita perhatikan lafadz al-kawakibu amanun li ahlis sama. Di sini lafadz al-kawakib adalah mubtada, sementara khobarnya adalah lafadz amanun. Manakala kita perhatikan, maka di sini tidak terjadi kesesuaian antara mubtada dan khobarnya, di mana mubtadanya berupa jamak, sementara khobarnya berupa mufrad. Maka untuk mengatasi hal ini, langkah yang pertama adalah kita memperkirakan terdapat mubtada yang dibuang, sementara lafadz amanun ini bukan khobar bagi lafadz al-kawakib, melainkan khobar dari mubtada yang dibuang. Takdirannya bisa berupa lafadz hiya. Jadi al-kawakibu hiya amanun li ahli samai. Al-kawakibu adapun gunung-gunung itu, hiya adapun kawakib, amanun ialah keamanan li ahli samai bagi penduduk langit. Kemudian alternatif yang kedua adalah terdapat mudhof yang dibuang, sementara lafadz amanun ini pada asalnya sebagai mudhof ilaih dari mudhof yang dibuang. Mudhof yang dibuang itu takdirannya adalah berupa lafadz dzawatu. Jadi pada asalnya adalah al-kawakibu dzawatu amanin li ahli samai. Selanjutnya mudhof itu dibuang dan lafadz amanin yang asalnya jar sebagai mudhof ilaih menempatin di tempatnya mudhof, yaitu sebagai khobar yang harus dibaca rofa. Maka jadilah al-kawakibu amanun li ahli samai. Selanjutnya yang kedua kita perhatikan adalah minal infitori wa tayyi'i wa mautil malaikati fiha. Min yang ada di dalam susunan ini adalah min yang berfaedah bayaniyah, yaitu yang menjelaskan dari kesamaran lafadz sebelumnya, yang dalam hal ini menjelaskan maksud daripada al-qadha. Jadi ketika bintang-bintang itu sudah tidak berada di dalam porosnya, bercerai-berai antara yang satu dengan yang lainnya, maka pada saat itulah ketentuan dan ketetapan Allah terjadi pada ahli sama, yaitu penduduk langit. Apa yang dimaksud dengan ketetapan dan ketentuan Allah itu? Maksudnya adalah berupa terbelah dan terlipatnya langit serta kematian para malaikat. Faedah bayaniyah itu juga berlaku pada min zuhuril bid'ai dan juga berupa lafadz minal fitani. Semua min yang ada pada lafadz-lafadz tersebut berfaedah bayaniyah, yaitu menjelaskan terhadap maksud daripada lafadz al-qadha yang terletak sebelumnya. Selanjutnya kita perhatikan lafadz zala. Lafadz zala di sini bukanlah merupakan saudara daripada kana, di mana kana memiliki amal tarfa'ul isma wa tansibul khobar, yaitu merofakkan kepada isimnya dan menasobkan kepada khobarnya. Kenapa lafadz zala di sini tidak dinyatakan sebagai saudara daripada kana? Karena sebelum lafadz zala tidak didahului oleh nafi. Sehingga manakala zala tidak didahului oleh manafi yang pada akhirnya nanti akan berubah menjadi mazala, maka zala ini tidak dapat beramal sebagaimana kana. Artinya dia hanya memiliki fa'ilnya saja. Jadi tidak bisa kita berlakukan lafadz zala ini sebagaimana saudara daripada kana dengan merofakkan kepada isimnya dan menasobkan kepada khobarnya. Jadi zala ini hanya berlaku sebagaimana kalimat fi'il biasa. Selanjutnya kita perhatikan lafadz wa ghairiha. Di sini dhamirha kembali kepada lafadz zuhuril bid'ai wa ghalabatil ahwa'i wa ikhtilafil aqaidi wa buhurir rumi. Karena kembalinya dhamirha ini terdiri dari banyak kalimat, maka banyak kalimat ini dianggap sebagai mufrad muannas.
maka dhamirnya pun menggunakan dhamir mufrad muannas. Wallahu a'lam bishawab.